Yang saya mau sampaikan, Tuhan menghendaki ibadah yang seperti apa? Coba dikeluarkan 1 Timotius 4 ayat 8. Apakah ibadah harus di gereja atau di rumah? Dan ada satu hal yang hari ini saya mau sampaikan. Coba dikeluarkan. Coba kita baca ya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ternyata yang Tuhan kehendaki bentuk ibadah itu bukan di hari Minggu. Hari Minggu kalau datang ke gereja, pasti saya yakin saudara dan saya pasti siapin muka malaikat semua. Setuju nggak? Ya mungkin pada pakai masker ya, nggak bisa kelihatan saudara tersenyum atau tidak. Di hari Minggu itu udah pasang, maaf nih ya, bukan di sini yang di sana. Udah pakai topeng, udah pakai sayap. Bicara sayap itu pasti bicara malaikat. Wih, keren-keren semua nih. Apa seperti itu? Kalau saya baca firman ini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ini nggak lepas daripada latihan. Kita ibadah tuh harus latihan. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini yang sekarang maupun hidup yang akan datang sesudah saudara meninggalkan dunia ini. Itu di hari Senin sampai Sabtu. Bagaimana kehidupan saudara sehari-hari? Itu ibadah yang sesungguhnya. Dan itu perlu dilatih. Saudara mau latihan? Ya. Jadi bukan hanya latihan badani. Kalau badani kan itu bicara olahraga, angkat barbel, berenang, supaya saudara badannya bagus atau kesehatannya oke. Saudara perlu latih. Soal latihan badani, ya. Nah ternyata rohani saudara juga harus dilatih. Bukan di hari Minggu, cuma 2 jam. Pasti saya yakin saudara tampangnya oke semua dah, ya. Oke. Nah, ternyata ibadah sesungguhnya bukan sekedar di gereja di hari Minggu, tetapi dari Senin sampai Sabtu dalam kehidupan sehari-hari, gaya hidup ini. Orang bisa lihat Kristus enggak? Ini perlu dilatih. Nah, coba. Tema saya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, serta menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tema ini, nanti saya sampaikan lebih mendalam, itu menceritakan tentang ibadah saudara dalam kesehari-harian saudara. Tema yang saya tadi katakan itu bicara tentang gaya hidup saudara sehari-hari. Saudara harus melatih dalam kehidupan saudara sehari-hari. Ayo keluarin Matius 6 ayat 33. Maaf, saya ambil minuman saya, Pak. Itu yang udah ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini sebenarnya gaya hidup nih. Ya. Terus nyambung dulu. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tema saya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya serta menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ayat ini Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, sebelum ayat 23 itu bicara tentang Tuhan Yesus ketemu seorang wanita Samaria. Itu bicara tentang tata ibadah. Kamu menyembah di gunung kepada Tuhan yang tidak kamu kenal. Kurang lebih begitu ya. Nah, langsung keluar ayat ini seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Next. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pagi hari ini saya mau menyampaikan tentang ibadah yang sesungguhnya yang Tuhan cari. Ya.
Kalau ayat 25 ya coba. Sebenarnya Bapak menghendaki, oh ya, ayat 23-nya balikin. 23 balikin. Bapak menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya saudara, mungkin saudara sebagian akan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah, misalnya hari Minggu jam 10, saya sebenarnya ada janjian mau mancing. Saya batalkan mancing saya tunda mancing saya pergi ke gereja. Mungkin sebagian saudara akan berpikir seperti itu. Cari dulu deh kerajaan Allah dan kebenarannya, ntar semuanya ditambahin. Pulang gereja baru kita mancing. Mungkin sebagian saudara ada yang berpikir seperti itu. Ya nggak salah bener, nggak salah banget sih. Tetapi kebenarannya itu nggak 100%. Saudara tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu dalam kehidupan sehari-hari saudara. Saudara pakai prinsip apa di dalam menjalankan kehidupan saudara sehari-hari? Pakai prinsip kerajaan Allah dan kebenarannya atau prinsip dunia? Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, itu kan prinsip kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau dunia bilang, senggol dikit, onjok. Itu misal ya. Nah, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya bahas satu persatu. Ibadah yang sesungguhnya yang Tuhan cari, penyembah-penyembah menyembah di dalam roh dan kebenaran, itu yang Bapak cari, yang Bapak kehendaki adalah kehidupan sehari-hari saudara. Saudara bangun tidur, apa dulu yang dilakukan? Saudara menyembah siapa? Kalau saudara nomor satu kan biasanya ada dua ya, Tuhan atau uang. Karena saingan berat Tuhan itu adalah uang. Bangun tidur, apa dulu yang saudara lakukan? Saudara menyembah siapa? Langsung lihat WA, ordernya bagaimana, kerjaannya bagaimana. Maaf nih, kalau yang seperti itu namanya dia menyembah uang, mamon. Setuju nggak? Sambil introspeksi diri nih. Saudara menyembah siapa? Siapa yang penting? Apa yang kepikiran oleh kita? Tuhan atau uang? Ini yang kesehari-harian yang dari Senin sampai Sabtu. Senin, apa sih prioritas saudara? Uang, kerja, Tuhan belakangan. Tunggu benjol, mentok, udah dibawa kabur sama orang, baru berseru sama Tuhan, teriak minta tolong sama Tuhan. Ada yang seperti itu, Tuhan nanti. Itu Tuhan saudara jadikan ban serep. Nggak utama. Benar nggak? Saudara kalau naik mobil kan ban serep nggak pernah saudara mau perhatikan. Nangkep sesuatu. Banyak orang yang memperhatikan yang penting. Tubuh penting dong ya. Tetapi mengabaikan yang terpenting, yaitu manusia batinia, roh kita. Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi saudara udah nangkap sesuatu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, serta menyembah di dalam roh dan kebenarannya adalah bicara gaya hidup sehari-hari sebagai ibadah. Tadi saya sudah katakan, prioritas saudara apa di dalam kehidupan sehari-hari saudara? Saudara menyembah siapa? Kalau saudara nomor satukan uang, pasti menyembah uang. Rela untuk melakukan apa-apa demi uang. Karena saudara menyembah uang. Mamon, ya. Nah, saudara harus pakai prinsip kerajaan Allah dan kebenaran. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, itu saudara perlu melatih. Dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, saya ajarkan begini, kalau saudara mau ibadahnya itu berkenan, bangun tidur melek, ingat dulu Tuhan. Ingat dulu Tuhan Yesus. Baru ingat pekerjaan saudara, persoalan saudara, bon yang belum dibayar 3 bulan, saudara punya hutang, baru pikirin yang itu. Debt collector nanti datang jam 11, udah janjian, makan siang, ketemu sama seseorang yang mau menyelesaikan masalah, mungkin saudara punya persoalan.
Saudara harus apa? Bangun tidur, pikirkan tentang Tuhan dulu. Saudara sembah Tuhan dulu. Prioritaskan Tuhan. Baru saudara pikirin persoalan saudara, urusan saudara. Nangkap sesuatu. Saya sering ajarkan kepada saudara, kalau saya bangun tidur begitu melek, perkataan saya akan keluar, saudara tahu apa? Wah, lupa ya. Tuhan Yesus, Engkau baik. Perkataan pertama keluar harus itu. Jangan, pusing. Maka saudara akan pusing terus tuh sepanjang hari. Bangun tidur begitu, tek. Ini saya ajarin lagi nih. Ini kayaknya saya udah ajarin tahun-tahun yang lalu. Apa yang harus saudara ucapkan? Tuhan Yesus, Engkau baik. Maka semuanya akan baik sepanjang hari. Ya, praktekin. Ibu Erna udah praktekin belum? Bangun tidur, Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik, itu dulu ucapan pertama ya. Jadi dalam kehidupan saudara sehari-hari, itu menunjukkan ibadah saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, menyembah di dalam roh dan kebenaran, itu bicara ibadah saudara sehari-hari, gaya hidup saudara sehari-hari merupakan ibadah. Ketika engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, memakai prinsip hikmat Allah, yaitu prinsip kerajaan Allah dan kebenaran, saudara sesungguhnya lebih daripada pemenang. Tetapi ini diperlukan iman. Keluaran 14 ayat 14. Ketika engkau pakai prinsip kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara ini lebih daripada pemenang. Apa kata Tuhan? Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Kamu diam aja. Kalau saudara mengandalkan hikmat Tuhan, yaitu prinsip kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya bahas dalam kesehari-hariannya. Saudara dalam melakukan bisnis saudara, jujur aja ya. Sebab ada yang bilang begini, aduh kalau bisnis kalau bisnis terlalu jujur, repot, susah maju. Jadi harus sedikit curang dah. Keluarin Amsal 11 ayat 1. Ini prinsip nih kerajaan Allah. Tapi saudara sering, waduh kalau ngikutin prinsip kerajaan Allah, tekor nih. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan kepada batu timbangan yang tepat dalam berbisnis, packingin barang. Karena dulu saya pelakunya ini. Kurangin sedikit. Owner 1 kilo, saya kurangin 10 gram. Kalau 1000 dapat berapa? Bener ini. Maunya apa? Cuannya gede. Supaya untungnya gede. Bikin kue juga takarannya harus segini, kurangin sedikit. Saya bersaksi ya. Saudara, setiap hari kan kita di sini ada konsumsi roti ya. Satu hari ngobrol-ngobrol sama seseorang, terus saya tanya, si Anu bagaimana? Oh, si Anu bikin kue, roti. Nah, saya ada belas kasihan, saya mau nolong dia. Katanya di masa pandemi ini sepi. Ya udah, kita hari Minggu selalu ada tuh. Maksudnya saya pesan kue, roti. Udah saya pesan sama kakak dia lah kalau nggak salah. Ya udah, kontek-kontekan ya. Iya. Saudara pernah nggak dapat roti yang kecilnya kurang ajar banget tuh, sekali caplok habis. Itu roti itu tuh, tapi sejak itu saya udah nggak berani pesan lagi. Sampai saya tanya, malah saya tanya Murni, Mur, kalau kamu satu roti ini timbangannya berapa? Dia bilang 70. Terus saya merasa, kok begini, harga sama nih. Saya tanya dong orangnya, berapa gram? 50 gram. Terus dia bilang, dia panggil saya, kok ya, kok minggu depan dah saya naikin 5 gram, jadi 55 gram. Saya tanya Murni malah bikin 70 gram. Mau apa? Pakai prinsip kerajaan dunia nih. Menghemat pangkal kaya. Pengeluaran sekecil-kecilnya gitu ya. Gula, kalau bisa pakai gula apa gitu ya, yang murah. Ada sih gula 15.000 sampai 10.000. Jangan beli yang 15.000, beli yang 10.000. Saudara lagi menyiksa diri sendiri, nanti ada ayatnya. Saudara nangkep gak? Mau irit-irit. Akhirnya jadi, sampai sekarang saya nggak mau pesan lagi. Dia tanya lagi, bagaimana? Saya bilang belum dulu. Terus saya ngomong sama yang kenalin, adiknya. Kok kamu mau bener-bener lah gini-gini. Sudah nangkep? Nih, neraca serong adalah kekejian.
Neraca serong itu timbangan yang nggak benar. Ya, 1 kilo saudara. Banyak nggak pedagangnya seperti itu? Supaya apa? Untungnya besar. Aduh, saya pikir nih, dia untung 200.000, masuk ke rumah sakit 125. Tinggal 75, mendingan untung 100, tapi sehat. Ada kelebihan berapa? 25 kan? Saudara anggap sesuatu. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Ini contoh. Dalam menjalankan kehidupan saudara sehari-hari itu ibadah, latih. Mungkin saudara selama ini saya melakukan yang seperti itu ya, neraca serong. Gak ada yang tegur saya. Untungnya enak-enak aja. Saudara harus melatih. Coba untuk mengubah timbangan yang tepat. Semuanya sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Supaya apa yang saudara lakukan dalam kesehari-harian itu kan sebagai ibadah. Ya, itu tidak menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Siapa yang bisnisnya curang-curang? Nggak ada ya semuanya ya. Berarti saudara ibadahnya berkenan di hadapan Tuhan. Anggap sesuatu ya. Contoh nih ya, saudara satu hari buka kwitansi nih. Harusnya 2 juta, tetapi saudara hilaf. Ini contoh ya, karena pernah saya lihat. Kebanyakan 0. Kalau kebanyakan 0, 2 juta jadi apa? 20 juta, saudara yang kwitansi kepada perusahaan. Perusahaan juga nggak lihat, main bayar aja, 20 juta masuk di rekening saudara. Saudara untung berapa? 18 juta. Tapi itu bukan prinsip kerajaan Allah dan kebenaran. Tetapi kalau saudara mau melatih ibadah saudara dalam kesehari-harian, waduh, kelebihan 18 juta. Kasih tahu apa enggak? Saudara harus melatih nih. Saya teropong ada yang seperti itu nggak? Pernah? Dibayar lebih 5 juta, diem-diem aja, dia juga nggak tahu. Perusahaannya juga gede lagi, ada di mana-mana, buat dia mah kecil. Saudara suka kepikiran seperti itu? Nah, itu saudara harus melatih. Itu yang disebut carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya saudara menerapkan prinsip kerajaan Allah dan kebenarannya. Akibatnya apa? Maka semuanya itu, bisnis saudara, apa saudara, ditambahkan. Tangkap. Tapi terkadang ketika kita menerapkan prinsip kerajaan Allah, jadi rugi dong. Maksudnya 18 jutanya hilang dong. Cari di mana nih 18 juta dengan cara begini? Ngumpulinnya harus seperti apa? Itu kan selalu suka kepikiran seperti itu. Udahlah, pakai prinsip dunia aja. Tipu-tipu dikit, nggak jadi soal. Nangkep? Ya, itu. Dalam kehidupan sehari-hari saudara bagaimana? Ayo. Amsal 11 ayat 17, ya. Hidup saudara bagaimana? Kikir, pelit, atau bagaimana coba? Amsal 11 ayat 17, firman Tuhan yang lain berkata, hendaklah kamu murah hati seperti Bapakku. Di surga itu murah hati. Saudara adalah anak Tuhan, pasti gen Bapak itu ada di dalam diri kita. Apa? Murah hati. Terkadang kita kejem-kejemin diri ya, nggak mau tahu urusan orang, apalagi di masa pandemi. Coba saudara perhatikan prinsip kerajaan Allah dan kebenaran. Firman Tuhan berkata begini, orang yang murah hati, kalau saya bermurah hati kepada Ibu Erna, siapa yang diberkati harusnya? Ibu Erna ya. Tapi prinsip kerajaan Allah bilang apa? Orang yang murah hati berbuat baik kepada, kalau saya bermurah hati kepada Ibu Erna, tadi saya katakan berarti saya berbuat baik kepada Ibu Erna kan? Tapi apa kata firman? Orang yang murah hati berbuat baik kepada, katakan sama-sama, diri sendiri. Dan tetapi orang yang kejam, emang lu apa gua? Gua mesti mikirin urusan lu. Kejam nih. Firman Tuhan berkata apa? Misalnya saudara punya duit nih 1 juta. Apa hubungannya lu sama gua? Lu siapa gua? Kejam kan? Ya. Harusnya yang tersiksa kan yang kita kejemin ya. Bodoh. Lu mau jungkil balik, gua nggak mau tahu. Orang yang kejam menyiksa badannya sendiri, bukan si orang itu. Sudah nangkap gak? Ini prinsip kerajaan Allah. Latih di dalam kesehari-harian. Ini dia disebut, kalau latihan badani terbatas gunanya, tetapi kalau latihan rohani, hidup ibadah sehari-hari,
Ada sesuatu dikatakan berguna untuk masa sekarang dan berguna untuk di masa yang akan datang sesudah saudara meninggalkan dunia ini. Amsal 12 ayat 16. Saudara dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baru diomongin sedikit udah tersinggung, sakit hati, gampang benci orang. Saudara tersiksa. Bapa di surga nggak mau lihat anaknya tuh tersiksa, menderita. Firman Tuhan berkata apa? Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Kalau saudara mudah tersinggung, baru diomongin sedikit, baru diapain sedikit, langsung tersinggung. Ingat, saya harus melatih nih ibadah saya dalam kesehari-harian. Kalau di hari Minggu saudara keinjek kakinya, atau kejepit apa gitu, saudara bisa bilang, haleluya puji Tuhan, gak apa-apa bro, tapi hari Senin, kesenggol dikit, cedok. Tuh, latihannya di hari Senin sampai hari Sabtu. Di Minggu, saudara kedorong sampai pengen terjungkal jatuh, saudara bilang apa? Gak apa-apa puji Tuhan, haleluya. Itu di hari Minggu. Benar gak? Coba di hari Seninnya bagaimana? Diomongin orang, sakit hati. Dan ternyata firman Tuhan berkata, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Nggak dipikir dulu, kenapa ya berita itu kok bisa tersebar. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Apalagi yang harus dilatih? Mulut. Jaga mulut. Itu harus dilatih dalam kesehari-hariannya. Kalau hari Minggu, saudara, saya yakin deh, shalom. Ya kita kan shalom kan, Pak Thomas shalom, haleluya, puji Tuhan. Latihnya di hari Senin sampai hari Sabtu. Keluarin Amsal 18 ayat 21. Saya sambil cerita ini, sambil saudara menintrospeksi diri. Ya, iya, dikit-dikit ngomongnya kotor dan bersungut, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, hati-hati dengan omongan ya. Saya nggak tahu ya kenapa kalau saya misalnya berdebat atau ya ngobrol-ngobrol, terus saya cerita tentang Tuhan, ada seseorang bilang, jangan bawa-bawa nama Tuhan. Nggak tahu emosi saya langsung meledak nih. Bener, langsung meledak. Waduh, kayak nama Tuhan itu dipermalukan. Sampai saya bilang sama orang itu, kamu hati-hati. Kalau saya nasihati, begini-begini, ya sebagai hamba Tuhan kan pasti kan saya tahu dong hikmat Tuhan. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Jangan bawa nama Tuhan deh. Semua bisa, itu karena Tuhan. Jangan bawa nama Tuhan. Saya bilang, bahaya. Hati-hati dengan omonganmu. Saudara tahu Titanic, kapal yang terbesar itu yang bisa ngangkut 1.700 orang. Pelayaran pertama, Titanic tahu ya? Pernah nonton film Titanic? Itu hancur karena apa? Saudara tahu? Omongan. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Ini kalau kesehari-harian. Kamu bisa begini, saya mau yakin itu karena doa. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Itu karena doa, saya bilang. Itu karena kemurahan Tuhan. Udah jangan bawa-bawa nama Tuhan. Hati-hati. Titanic, kapal yang begitu besar, mewah, luar biasa, hancur cuma karena satu kata. Begitu bangga dengan kapal Titanic, luar biasa. Memang di saat itu tuh kapal itu paling hebat, luar biasa. Dia bilang, ini diciptakan demikian rupa, dengan canggih, gini, nggak mungkin bisa tenggelam. Terus dia ngomong apa? Nah ini satu kata, saudara tahu? Pak Thomas tahu kali, ngomongnya apa Pak? Apa? Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya. Hati-hati sama omongannya. Kalau saya sebagai kaptennya lihat kapal ini, semua karena kemurahan Tuhan, kepintaran hikmat yang daripada Tuhan, terciptalah kapal Titanic. Selamat tuh. Jangan bangga, sebab Allah menentang orang yang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Kesombongan itu kekejian bagi Tuhan. Jadi ngomongnya ada kesombongan. Kalau orang yang ngomong bilang jangan bawa-bawa nama Tuhan, itu kan ada kesombongan. Tuhan aja nggak bisa.
menenggelamkan. Akhirnya kita tahu kan, Titanic akhirnya tenggelam. Apalagi ya? Saudara tahu Marilyn Monroe? Bintang film seksi kan? Satu hari seminggu sebelum dia meninggal, dia didatangi oleh Billy Graham. Billy Graham cuma ngomong begini, Monroe, kamu pasti perlu Tuhan. Dan apa dikatakan oleh Marilyn Monroe? Saya nggak perlu Tuhanmu, bawa pergi. Seminggu kemudian kita tahu ceritanya, Marilyn Monroe overdosis, akhirnya meninggal dunia. Tuh, hati-hati. Kalau ngomong selalu harus libatin Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena Dia. Ada lagi kisah Presiden Brasil, Tan Sredo. Dia kampanye. Terus dia lihat banyak yang milih dia. Terus dia ngomong begini, kalau udah sampai 500.000, mungkin lagi lihat di layar gitu, 500.000, saya pasti jadi presiden. Gak ada yang bisa menurunkan saya. Tuhan pun tidak. Dia ngomong begitu. Ini kisah nyata. Saudara tahu apa yang terjadi? Memang dia mendapatkan angka 500.000 sekian-sekian. Jadi waktu dia lihat angkanya udah 500.000, dia ngomong begitu, saya pasti jadi presiden dan tidak ada seorang pun yang akan bisa menurunkan saya. Termasuk Tuhan pun juga nggak bisa menurunkan saya. Menjelang dia mau dilantik, tiba-tiba dia terserang sakit jantung dan meninggal dunia. Hati-hati sama omongan. Dan ternyata omongan kita, perkataan kita, cermin ibadah kita. Ayo, Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Katakan sama-sama, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi ibadah kita itu berkenan, tidak berkenan di perkataan kita. Di hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau hari Minggu, pasti saudara ucapannya puji Tuhan, haleluya, shalom, Tuhan Yesus baik. Seninnya, kebun binatang, kampret, apa semua keluar. Saudara harus melatih perkataan saudara. Tadi saya katakan bangun tidur, omongnya apa? Mengeluarkan ucapan Tuhan Yesus baik. Jadi kalau saudara Senin sampai Sabtu penuh dengan persungutan, ibadahmu seperti apa? Coba sebagai laki-laki,